Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada Al-Faslu Sadis, pasal ke-6 dari bab kedua ini, yaitu yang dikatakan, pembahasan yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang selain apa yang Allah turunkan. Kata beliau, min muqtadal imani billahi, termasuk daripada konsekuensi untuk beriman kepada Allah Ta'ala wa ibadatihi, dan konsekuensi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ialah al-khudu'u li hukmihi, tunduk kepada hukumnya, war-ridha bi syar'ihi, dan ridha kepada syariatnya, war-ruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulihi, dan kembali kepada kitabnya dan sunnah rasulnya, indal ikhtilafi, ketika terjadi ikhtilaf, perselisihan pendapat, fil aqwali, dalam perkataan-perkataan, wa fil usuli, dan dalam usul, pokok-pokok, wa fil khusumati, dan dalam berperkara, wa fid dima'i, dan dalam perkara darah, wal amwali, dan dalam perkara harta, wasairil huquqi, dan dalam perkara segenap hak-hak, kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Fa inna allaha huwal hukmu wa ilaihil hukmu, karena Allah lah sesungguhnya sebagai hukum, wa ilaihil hukum, milik Allah lah hukum itu, dan kembali kepada Allah lah segala hukum tersebut. Fa yajibu 'alal hukami ayyahkumu bima anzalallah, oleh karena itu wajib atas segenap pemerintah untuk mereka berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa yajibu 'alar ra'iyati, dan wajib pula, diwajibkan pula atas rakyat, ayyatahakamu ila ma anzalallahu, untuk mereka bertahkim, merujuk kepada apa yang Allah turunkan, fi kitabihi wa sunnati rasulihi, di dalam kitabnya dan sunnah rasulnya. Qala ta'ala fi haqqil wulati, Allah Ta'ala
menyatakan dalam kaitannya dengan para penguasa. Dikatakan innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ayat ini ditujukan kepada para penguasa. Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian, wahai para penguasa, untuk kalian mengembalikan amanat kepada pemilik amanat itu. Dan apabila kalian menetapkan hukum, apabila kalian menghakimi perselisihan di kalangan manusia, maka hendaknya kalian berhukum dengan adil. Wa qala fi haqqir ra'iyati, dan Allah menyatakan kepada dalam hal kaitannya dengan rakyat. Allah menyatakan kepada rakyat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri dari kalangan kalian. Kalau kalian bertikai dalam satu perkara, maka kembalikanlah pertikaian itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah baik dan akan lebih baik lagi akibatnya. Thumma bayyana innahu la yajtami'ul imanu ma'at tahakumi ila ghairi ma anzalallah. Kemudian juga Allah terangkan bahwa tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seseorang, dalam diri seseorang, antara iman dengan kemauan bertahkim, kemauan merujuk kepada hukum selain apa yang Allah turunkan. Keinginan bertahkim atau sikap bertahkim, menjadikan hakim apa yang selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Bertahkim kepada hukum selain hukum Allah. Ini tidak akan bisa berkumpul pada diri seorang dengan iman. Bila ada iman tidak mungkin ada ini. Dan bila pada diri orang itu ada semangat berhukum kepada selain hukum Allah, berarti tidak ada iman pada dia. Faqala ta'ala, maka Allah yang maha tinggi berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaika, bahwa mereka mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pula wa ma unzila min qablik, beriman pula, ngaku beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Tetapi bersamaan dengan pengakuan itu,
yuriduna ayyatahakamu ila taghuti, mereka ingin bertahkim, menjadikan para taghut itu sebagai hakim. Waqad umiru ayyakfuru bihi, padahal mereka diperintah untuk mengkafiri, mengingkari para taghut itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida, syaitan ingin dengan sikap itu untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat ke-60. Ila qaulihi ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, yaitu surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan fima syajara bainahum, untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka ganjalan dengan apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya melaksanakan putusan itu. Fanafa subhanahu nafyan muakkadan bil qasami, maka di sini Allah yang Maha Suci menafikan dengan penafian yang ditekankan dengan sumpahnya. Apa yang dinafikan? Al-imana, yaitu yang dinafikan iman. Iman amman lam yatahakam ila rasuli, Allah nafikan iman dari orang yang tidak bertahkim kepada Rasul. Wa yardha bihukmihi wa yusallimulah, dan tidak ridha kepada hukum Rasul dan tidak pula tunduk kepadanya dengan ketundukan yang sebenarnya. Kama annahu hakama bi kufril wulati alladzina lam yahkumuna bima anzalallahu wa bidhulmihim wa fisqihim. Sebagaimana juga Allah telah mengkafirkan pemerintah, penguasa yang mereka tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan juga Allah menyatakan wa yudlimuhum, mestinya di situ ya itu ya wa bidzulmihim, yakni menghukumi mereka sebagai kafir dan zalim dan fasik, begitu. Wa fassaqahum, dan memfasikkan mereka. Allah menghukumi kafir, penguasa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan menghukumi mereka sebagai zalim dan fasik. Qala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yakni di sini pemerintah atau penguasa. Karena memang
hak menegakkan hukum itu di tangan penguasa. Dan siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang zalim. Dan demikian pula siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat ke-44, 45, 47. Surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ayat ke-44, 45 dan 47. Wala budda minal hukmi bima anzalallahi. Oleh karena itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakannya hukum dengan apa yang Allah turunkan. Wattahakumu ilaihi, dan harus pula orang itu berhukum kepada hukum Allah. Fi jami'i mawaridin nizai, di dalam segala permasalahan pertikaian, fil aqwalil ijtihadiyati bainal ulama, di dalam pendapat-pendapat ijtihad di antara para ulama. Fala yuqbalu minha illa ma dalla alaihi alkitabu was sunnatu, maka tidak diterima omongan para ulama itu kecuali apa yang ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah, min ghairi ta'assubin li madhabin wala tahayyuzin li imamin, tanpa berta'assub, berfanatik kepada satu madhab tertentu, dan tanpa menginduk kepada seorang imam pun. Wa fil murafa'at, dan dalam pengaduan-pengaduan, wal khusumat, dan dalam berperkara, fisairil huquqi, dalam segala hak-hak, la fil ahwali syakhsiyah, tidak dalam perkara hak-hak individu. Apa itu namanya? Al-ahwal asy-syakhsiyah, hak-hak individu faqat saja. Kalau dalam hal al-ahwal asy-syakhsiyah seperti di Indonesia, pengadilan agama itu dalam perkara apa? Nikah, talak, rujuk, dan waris, hukum waris. Ini al-ahwal asy-syakhsiyah, perkara-perkara individu. Tidak hanya dalam perkara individu saja, faqat. Kama fi ba'did dual, sebagaimana hal ini dilaksanakan di sebagian negara-negara allati tantasibu ilal Islam, yang mengaku yang menisbahkan negaranya kepada Islam. Fa innal islama kullun la yatajazza, karena Islam itu kullun, meliputi seluruh aspek, la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Qala ta'ala, Allah yang maha tinggi menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffatan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam kaffatan, semuanya. Surat Al-Baqarah ayat ke-208. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab? Surat Al-Baqarah ayat ke-85. Wa kadzalika yajibu ala atba'il madhahibi, demikian pula wajib atas pengikut-pengikut madhab
ayaruddu aqwala a'immatihim, supaya mereka mengembalikan akwal, omongan-omongan, pendapat-pendapat para imam-imam mereka, dikembalikan ilal kitabi was sunnati, kepada alkitab was sunnah. Fama wafaqahuma akhadhu bihi, maka pendapat manapun yang mencocoki keduanya, ambillah pendapat itu, peganglah pendapat itu. Wa ma khalafahuma radduhu duna ta'assubin au tahayyuzin, dan apa yang menyelisihi menyelisihi keduanya, maka tolaklah pendapat itu tanpa harus ta'assub dan tanpa harus tahayyuz, melakukan pengindukan kepada imam atau tokoh tertentu. Wala siyama fi umuril aqidati, demikian pula dalam perkara-perkara akidah. Fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidzalik, mereka semua berwasiat, telah berwasiat dengan itu, mereka terus-menerus berwasiat dengan itu. Wa hadza madhhabuhum jami'an, dan ini adalah madhab para imam-imam semuanya. Faman khalafa dzalika falaysa muttabi'an lahum wa in intasaba ilaihim, maka siapapun yang menyelisihi prinsip ini, sungguh dia bukanlah orang yang mengikuti para imam-imam itu, walaupun mereka mengaku menisbahkan dirinya kepada para imam-imam itu. Wa huwa mimman qala Allahu fihim, yaitu ialah seperti yang dikatakan oleh Allah tentang mereka yang menisbahkan dirinya kepada imam-imam tetapi menyelisih mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryamah. Surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni memperlakukan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Falaisatil ayatu khasatan bin Nasara, tidaklah ayat ini khusus ditujukan kepada orang-orang Nasara. Bal tatanawala kulla man fa'ala mithla fi'lihim, bahkan meliputi semua yang berbuat seperti perbuatan mereka. Faman khalafa ma amarallahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dengannya, bi an hakama bainan nasi bi ghairi ma anzalallah, yaitu dengan menghukumi di antara manusia dengan apa yang selain Allah turunkan, au talaba dzalika ibta'an lim ittiba'an, ini mestinya baknya itu keliru, taknya itu mestinya maju ke depan, baknya ke belakang. Ittiba'an, barang siapa yang menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang selain Allah turunkan, au talaba dzalika, atau menuntut menuntut ditegakkannya hukum selain hukum Allah, ittiba'an, dalam rangka mengikuti lima yahwahu,
dalam rangka mengikuti hawa nafsunya, wa yuriduhu, dan dia menginginkan hukum selain hukum Allah itu, faqad khala'a ribqatal islami wal imani min unuqih, maka sungguh dia telah mencopot ikatan Islam dan iman dari lehernya. Dia telah melepaskan ikatan iman dan Islam dari lehernya. Wa in za'ama annahu mu'min, walaupun dia ngaku sebagai orang mukmin, fa innallaha ta'ala ankara ala man arada dzalika, karena Allah yang Maha Tinggi telah mengingkari atas orang yang menginginkan demikian. Wa akdzabahum fi za'mihimul iman, dan Allah mendustakan pengakuan mereka bahwa mereka ngaku beriman. Lima fi dhimni qawlihi, sebagaimana yang dikandungi dalam firman Allah, yaz'umun min nafyi imanihim. Kalimat yaz'umun, mereka mengaku, min nafyi imanihim, ya ini mempunyai makna penafian iman mereka. Fa inna yaz'umuna innama yuqalu ghaliban liman idda'a da'wa huwa fiha kadhibun, karena sesungguhnya kalimat yaz'umun, mengaku, innama yuqalu, kalimat ini dikatakan ghaliban pada umumnya, liman idda'a, bagi orang yang mengaku dakwa dengan suatu pengakuan, huwa fiha kadhibun, dia dengan pengakuan itu dusta, limukhalafatihi limujibiha, karena dia menyelisihi konsekuensi daripada pengakuan itu, wa amalihi bima yunafiha, wa amaluhu bima yunafiha, dan amalannya dengan beramal dengan amalan yang menafikan pengakuan itu. Yuhaqqiqu hadza qauluhu, dan yang mendukung pengertian demikian ialah firman Allah, waqad umiru an yakfuru bih, padahal mereka diperintah untuk mengkufuri para taghut itu. Li'annal kufra bit taghuti ruknut tauhid, karena pengingkaran kepada para taghut itu adalah rukun tauhid, termasuk daripada rukun tauhid. Yani kalau orang itu tidak mengingkari taghut, gugurlah tauhidnya. Kama fi ayatil baqarati, sebagaimana hal ini dalam surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Fa idza lam yahsul hadzal ruknu, maka kalau rukun yang satu ini tidak terdapat pada seseorang, lam yakun muwahhidan, orang itu tidak dianggap sebagai orang yang bertauhid. Wat tauhidu huwa asasul imani, dan tauhid itu adalah asas daripada iman. Alladzi tasluhu bihi jami'al a'mali wa tafsudu bi'adamihi, yang akan menjadi baik dengan tauhid itu seluruh amalan-amalan, dan akan menjadi rusak amalan-amalan itu ketika tidak adanya tauhid. Kama anna dzalika bayyana fi qaulihi, sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat firman Allah, di surat Al-Baqarah ini tadi, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa dzalika anna tahakuma ila taghuti imanun bihi. Maka bertahakum, menjadikan hakim para taghut, itu berarti beriman kepadanya. Wa nafal imanu amman lam yahkum bima anzalallahu, dan penafian iman dari orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya dulu menunjukkan ala anna tahkima syar'allahi, menunjukkan kepada bahwasanya tahkim, menetapkan, menjadikan syariat Allah sebagai hakim adalah imanun wa aqidatun wa ibadatun lillahi. Menetapkan syariat Allah sebagai hakim adalah iman dan merupakan akidah, dan sekaligus juga merupakan ibadah. Ibadah untuk Allah. Yajibu ayyadina bihal muslimu, yang wajib setiap muslim untuk berpegang dengannya. Fala yuhakkamu syar'ullahi, maka tidak boleh fala yuhakkamu syar'ullahi min ajli anna tahkimahu aslah linnasi, maka tidak boleh syariat Allah dihakimi, diletakkan di bawah hukum yang lainnya, min ajli, karena anna tahkimahu aslahu linnasi, karena memang menjadikannya sebagai hukum adalah aslah linnasi wa adbat lil amni faqat. Oh, falai yuhakkamu. Naam. Begini kata Syekh, fala yuhakkamu syar'ullah, maka tidak boleh orang menetapkan syariat Allah sebagai hukum hanya semata-mata karena memandang tahkimahu, menjadikannya dia sebagai hukum, sebagai perkara yang aslah, sebagai perkara yang lebih bagus bagi manusia, wa adbat lil amni, hanya semata-mata karena urusan lebih memberikan jaminan kepada keamanan. Tidak boleh menjadikan hukum hanya semata-mata dengan tujuan demikian. Tidak boleh menjadikan hukum syariah dengan semata-mata karena tujuan demikian. Fa inna ba'dhan nasi yurakkizu ala hadzal janibi, karena sebagian orang memusatkan perhatian kepada sisi ini saja. Wa yansal janibal awwali, dan melupakan sisi yang pertama. Wallahu subhanahu qad aba ala man yuhakkimu syar'allahi li ajli maslahati nafsihi min duni ta'abbudin lillahi ta'ala bidzalik. Dan Allah mencela orang yang menetapkan syariat Allah semata-mata untuk keperluan kemaslahatan dirinya, tanpa ada tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan penetapan syariah itu. Begitu ya. Jadi menetapkan hukum syariat Allah sebagai hukum bagi negara, bagi bangsa dan negara, itu harus benar tujuannya. Tujuannya yang pertama, al-awwal, ialah dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh tujuannya itu hanya semata-mata karena meyakini
hukum syariat Allah itu lebih kuat dalam menjamin keamanan. Ya. Tetapi yang pertama dan utama dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala. Begitu. Faqala subhanahu, maka Allah yang maha suci berfirman, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Dan apabila dipanggil mereka itu kepada Allah dan Rasulnya agar dihukumi apa yang terjadi di antara mereka, maka tiba-tiba sekelompok dari mereka itu mu'ridun, berpaling. Wa iyakun lahumul haq, dan kalau mereka itu kalau memang mereka itu adalah di atas kebenaran, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka akan datang kepadanya dengan tunduk kepada syariat itu. Fahum la yahtammuna illa bima yahwun, maka mereka itu tidak mementingkan suatu perkara kecuali dengan apa yang cocok dengan hawa nafsunya. Wa ma khalafa hawahum a'radu anhu, maka apa yang menyelisihi hawa nafsu mereka, mereka akan menentangnya. Li'annahum la yata'abbaduna lillahi bittahakumi ila rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang mereka itu tidaklah beribadah kepada Allah ketika mereka bertahkim kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Kemudian hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallah. Hukum orang yang berhukum, hukum pihak yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Fi hadhil ayatil karimati, di dalam ayat yang mulia ini, annal hukma bi ghairi ma anzalallah kufrun, bahwa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan adalah kekafiran. Wa hadzal kufru, dan kekafiran yang disebutkan di ayat ini, tarotan yakunu kufran akbar yunqilu anil millah, kadang-kadang mempunyai pengertian kufur yang kekafiran yang akbar, yang mengeluarkan orang dari agama. Wa tarotan, dan kadang-kadang pula yakunu kufran asghar, kufur yang asghar, la yukhriju minal millati, tidak mengeluarkan orang itu dari agama. Wa dzalika bihasbi halil hakimi, dalam hal ini sesuai dengan keadaan si penguasa tersebut atau hakim itu. Fa innahu ini i'taqada annal hukma bima anzalallah ghairu wajib, maka kalau dia berkeyakinan bahwa berhukum dengan apa yang Allah turunkan itu tidak wajib, wa annahu mukhayyarun fihi, dan dia boleh memilih, boleh saja memilih dalam hal ini, awistahana bihukmillah, atau kalau penguasa itu menghina hukum Allah, wa ataqada anna ghairahu minal qawanini wan nudumi al-wad'iyyati ahsana minhu, dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu dalam bentuk al-qawanin, undang-undang, wan nudum, dan pemerintahan, sistem pemerintahan al-wad'iyyah
yang telah dibikin oleh manusia itu dianggap ahsana minhu, lebih bagus dari hukum Islam. Dan wa annahu la yasluhu li hadzal zamani, atau penguasa itu mengatakan hukum Islam tidak cocok untuk masa kini. Au arada bil hukmi bi ghairi ma anzalallah istirda al kuffar wal munafiqin, atau dia ingin berhukum dengan selain yang Allah turunkan adalah dalam rangka istirdoan, memohon keridhaan atau menjadikan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin ridha dengannya. Fahadha kufrun akbar. Maka penguasa yang demikian ini kafirnya ialah kafir yang akbar, yaitu apa tadi? Mengeluarkan dia dari Islam. Wa in i'taqada, dan kalau penguasa itu meyakini wujubal hukmi bima anzalallah, meyakini wajibnya untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa alimahu fi hadhil waqi'ah, dan dia mengerti yang demikian itu di dalam kejadian ini, wa adila anhu, tetapi dia menyimpang dari hukum itu, ma'tirafihi bi annahu mustahiqun lil uqubati, dia menyimpang dari hukum Allah itu bersamaan dengan pengakuannya bahwasannya dia adalah orang yang mustahiqun lil uqubah, pantas mendapatkan hukuman dari Allah. Fahadha asin, dan orang yang demikian ini, penguasa yang demikian ini adalah seorang mukmin yang bermaksiat, wa yusamma kafiran kufran asghar, dan dinamakan kafirnya itu kufrun asghar, kafir yang kecil, atau di istilah lain apa? Kufrun duna kufrin, perbuatannya kufur tetapi orangnya tidak dikeluarkan dari Islam. Kemudian wa in jahila hukmallahi fiha, dalam keadaan penguasa itu tidak mengerti hukum Allah dalam permasalahan itu, ma'abadli juhdihi wastifraghi wus'ihi fi ma'rifatil hukmi, bersamaan dengan kesungguh-sungguhannya dan menumpahkan segala daya upayanya untuk mengerti hukum Allah, wa akhta'ahu, tetapi dia bersalah, terjatuh pada kesalahan, fahadha mukhti'un lahu ajrun ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun, maka penguasa yang demikian adalah yang bersalah, berbuat salah, dia mendapat pahala dengan ijtihad dia, dan kesalahan dia itu diampuni. Wa hadza fil hukmi fil qadiyatil khassah, dan ini dalam perkara hukum, ini ialah dalam hukum di dalam perkara, dalam kasus yang khusus. Wa ammal hukmu fil qadayal 'ammah fa innahu yakhtalif, adapun hukum dalam kasus-kasus yang sifatnya umum, maka di sini ada perbedaan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal hakima, bahwa maka apabila seorang penguasa idza kana dayyinan, apabila dia meyakini hukum ini sebagai agama, lakinnahu hakama bighairi ilmin, akan tetapi dia menetapkan hukum tanpa ilmu, kana min ahlin nar,
dia termasuk dari penghuni neraka. Wa in kana aliman, dan kalau dia itu mengerti ilmu, mengerti hukum, lakinnahu hakama bi khilafil haqqi alladhi ya'lamuhu, akan tetapi dia menetapkan hukum selain dengan kebenaran yang dia ketahui, kana min ahlin nar, maka hakim itu adalah termasuk penghuni neraka. Wa idza hakama bila adlin wala ilmin, maka apabila dia berhukum, menetapkan hukum tanpa keadilan dan tanpa ilmu, aula ayyakuna min ahlin nar, lebih-lebih lagi mestinya dia ini untuk menjadi penghuni neraka. Wa idza hakama fi qadiyatin li syakhsin, dan apabila dia menetapkan hukum dalam satu kasus bagi seorang individu, wa amma wa hadza, dan ketentuan ini idza hakama fi qadiyatin li syakhsin, ketentuan ini ialah apabila dia menetapkan hukum dalam kasus bagi seseorang, ketentuan ini. Wa amma, adapun idza hakama hukman, apabila dia menetapkan satu hukum, hukman aman, dalam kasus hukum yang umum, fi dinil muslimin, dalam perkara agamanya kaum muslimin, faja'alal haqqa batilan wal batila haqqan, sehingga dia menjadikan yang hak itu batil dan yang batil itu hak, was sunnata bid'atan wal bid'ata sunnatan, dan dia menjadikan yang sunnah itu sebagai bid'ah, dihukumi sebagai bid'ah, dan yang bid'ah dihukumi sebagai sunnah, wal ma'rufu mungkaron wal mungkaru ma'rufan, dan menetapkan yang ma'ruf sebagai perkara yang mungkar dan mungkar sebagai perkara yang ma'ruf. Wa naha amma amarallahu bihi wa rasuluh, dan dia melarang apa-apa yang Allah dan perintahnya, Allah dan Rasulnya memerintahkannya. Wa amara bima nahallahu wa rasuluhu, dan dia memerintahkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Fahadha launun akhar yahkumu fihi rabbul alamin, dan yang demikian ini ada warna lain, bentuk lain dari apa yang Allah tetapkan hukum padanya. Wa ilahul mursalina maliki yaumiddin alladzi lahul hamdu fil ula wal akhirah, dan ilah Tuhan bagi para rasul yang diutus adalah maliki yaumiddin, raja atau yang memiliki hari kemudian, yang baginya lah segala pujian fil ula wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, baginya lah hukum dan kepadanya lah akan kembali hukum ini. Surat Al-Qasas ayat ke-88. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dia Allah yang telah mengutus para rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama itu atas segenap agama yang lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surat Al-Fatah ayat 28. Wa qala aidan, dan beliau menyatakan pula, wala raiba, dan tidak ada keraguan lagi, anna man lam ya'taqid wujubal hukmi bima anzalallah ala rasulihi fahuwa kafir, bahwa siapa yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada rasulnya, maka dia itu kafir. Faman istahalla ayyahkuma bainan nasi bima yarahu huwa
adlan min ghairi ittiba'in lima anzalallah fahuwa kafir. Maka barang siapa yang beranggapan halal, boleh untuk ayyahkuma bainan nas, untuk menetapkan hukum di antara manusia, bima yarahu huwa, dengan apa yang dia pandang, adlan, dengan menyimpang dari ayyahkuma bainan nasi bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba', dengan menyimpang dari hukum yang Allah turunkan dengan tidak mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, fahuwa kafir, maka juga orang yang demikian kafir. Masalahnya apa? Menganggap halal, istahalla, menganggap halal, untuk menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya. Fa innahu min ummatin illa wahya tu'maru bil hukmi bil adli. Karena sungguhnya ma min ummatin, tidaklah ada satu umat pun, illa wahya tu'maru bil hukmi bil adli, kecuali umat itu mesti diperintah untuk menetapkan hukum dengan adil. Wa qad yakunul adlu fi diniha ma yarahu akabiruhum, dan kadang-kadang dianggap keadilan itu dalam agama umat tersebut ialah menurut apa yang dipandang demikian oleh pembesar-pembesar mereka. Bal katsirum minal muntasibina ilal islami, bahkan banyak orang yang mengaku beragama Islam, yahkumuna bi'adatihim, mereka menetapkan hukum dengan adat istiadat mereka, allati lam yanzilhallahu, dengan hukum yang Allah tidak turunkan. Kasawali fil badiyati, seperti sawalif al-badiyah, yaitu adat min salafihim, yaitu adat istiadat dari peninggalan nenek moyang orang-orang Badui. Wa kanul umara al-muta'in, mereka yang pembesar-pembesar yang dijadikan, yang hukumnya dijadikan warisan turun temurun oleh mereka ini adalah al-umara al-muta'in, pimpinan-pimpinan suku yang ditaati. Wa yarawna anna hadza huwa alladhi yanbaghil hukm bihi, dan mereka beranggapan bahwa sesungguhnya yang semestinya berhukum, mereka menganggap bahwa kewajiban hukum itu ialah dengannya, yaitu dengan apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka dari adat istiadat itu. Dunal kitabi was sunnah, tanpa merujuk kepada Alkitab was sunnah. Wa hadza huwal kufru, yang demikian itu adalah kufur. Seperti contohnya kalau di Indonesia hukum waris mewaris, ya, adat istiadat yang ada di Padang, waris mewaris itu hukum itu, harta itu diwariskan kepada anak perempuan lebih besar daripada anak laki, atau diwariskan kepada anak perempuan. Nah, sementara mereka mengaku adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, begitu. Waqad yakunul apa tadi? Naam. Fa inna katsiran minan nasi, karena banyak dari orang, dari kaum muslimin, aslamu, mereka masuk Islam, walakin la yahkumuna illa bil adatil jariyah allati yu'maru bihal muta'un,
Mereka masuk Islam tetapi tidak mau berhukum kecuali dengan adat istiadat yang berlaku, yang diperintahkan dengannya untuk mereka itu untuk ditaati. Fahaulai, maka mereka itu idza arafu, kalau mereka tahu annahu la yajuzu lahumul hukmu illa bima anzalallah, kalau seandainya mereka tahu bahwa sesungguhnya tidak boleh bagi mereka itu berhukum kecuali dengan apa yang Allah turunkan, falam yaltazimu dzalik, tetapi mereka tidak mau berpegang dengan apa yang mereka ketahui itu, balistahallu, bahkan menganggap halal ayyahkumu bi khilafi ma anzalallahu, yaitu halal untuk berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, minhum, dari mereka ini, maka mereka itu adalah minhum kuffar, dari mereka itu dari keyakinan mereka seperti itu, maka mereka adalah kuffar. Siapa yang berkeyakinan demikian. Wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Syekh Muhammad bin Ibrahim ini gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi sebelum Syekh bin Baz. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim ini adalah mufti kerajaan Saudi yang membuat keputusan mencopot Raja Saud. Raja Saud ini kakaknya Raja Faisal. Raja Faisal bin Abdul Aziz mempunyai kakak terbesar dari Raja Fahad sekarang ini, namanya Saud bin Abdul Aziz. Saud bin Abdul Aziz ini menjadi raja sepeninggal ayahnya, sepeninggal Abdul Aziz bin Abdurrahman. Nah, Saud ini suka berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang negara, kemudian sampai negara hampir mengalami kebangkrutan. Dari ketentuan kerajaan bahwa yang menjadi raja setelah Saud ialah Faisal, maka melihat kenyataan yang demikian dahsyat, mufti kerajaan Saudi yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, yakni anak cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Ibrahim memanggil Faisal, sini kamu siap untuk memegang negara ini kalau saya pecat kakakmu dari kedudukan sebagai raja? Kata Faisal, siap. Taib. Maka diumumkanlah di radio oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, setelah memberikan penjelasan kepada rakyat tentang hukum Allah dan permasalahan tentang penguasa yang lemah, penguasa yang menghambur-hamburkan uang negara dan sebagainya, terus beliau menutup omongannya, al-yaum walaqad khala'tuhul yaum wa huwal an makhlu', maka pada hari ini aku copot dia dari kekuasaannya, dan hari ini dengan demikian dia adalah raja yang sudah disingkirkan dari kekuasaannya. Maka bergeraklah para tentara menuju ke istana untuk mencari Raja Saud untuk menangkapnya dengan fatwa ini, dan dilarikan Raja Saud oleh Faisal, kakaknya ini dilarikan ke Mesir, dan kemudian segera dibaiatlah Faisal sebagai penggantinya, dan kemudian Saud meninggal di Mesir. Iya, ini Syekh Muhammad bin Ibrahim. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah menerangkan, wa ammal ladzi qila fihi, adapun yang dikatakan tentangnya, annahu kufrun duna kufrin, bahwasannya orang yang berbuat dengan hukum selain hukum Allah itu
kufrun duna kufrin, perbuatannya kufur tetapi orangnya tidak dikafirkan dengan itu. Bagaimana? Ialah idza hakama ila ghairillahi, apabila dia bertahkim, menetapkan hukum kepada selain Allah, ma'i'tiqadi, disertai keyakinan, annahu asin, bahwa dia dalam keadaan berbuat maksiat, wa anna hukmallahi huwal haq, disertai pula keyakinan bahwa hukum Allah itu benar. Fahadzal ladzi yasduru minhu minhul marrah wa nahwiha, dan inilah yang keluar dari beliau al-marrata wa nahwiha. Nah, marrah atau mar'ah ini? Nah, wallahu a'lam. Amma alladhi, nah, ya, jadi kufrun duna kufrin itu apabila seorang hakim, seorang bertahkim kepada selain hukum Allah, tetapi walaupun dia menetapkan hukum selain hukum Allah, dia masih mempunyai keyakinan bahwa dia itu bermaksiat dengan perbuatan tersebut, dan dia tetap berkeyakinan bahwa hukum Allah itu adalah al-haq. Wa amma alladhi ja'ala qawanin bitartib wa takhdhi, adapun mereka yang menjadikan undang-undang dengan ketentuan-ketentuan dan kewajiban untuk tunduk kepadanya, fahuwa kufrun, maka perbuatan ini adalah kekafiran. Wa in qalu akhtana, walaupun mereka menyatakan kami telah bersalah. Wa hakama syar'a a'dal, dan dia berhukum dengan hukum yang wa hukmu syar'i a'dal, walaupun dia menyatakan kami telah bersalah dengan perbuatan ini, dan menyatakan pula bahwa hukum syariah lebih adil. Fahadha, maka orang yang demikian ini kufrun naqilun anil millah, adalah orang yang berbuat kekafiran dengan kekafiran yang memindahkan dia dari agama. Kemudian kata Syekh Saleh, fafarraqa rahimahullah bainal hukmul juz'i alladhi la yatakarrar wa bainal hukmil 'am. Di sini beliau rahimahullah menerangkan antara hukum juz'i, hukum dalam perkara-perkara bagian-bagian tertentu atau parsial, yang la yatakarrar, tidak berulang-ulang dalam perkara itu, wa bainal hukmil 'am, dan dengan perkara hukmul 'am, hukum yang umum, alladzi huwal marja' fi jami'il ahkam, yang menjadi rujukan dalam segala hukum, au ghalibuha, atau menjadi ketentuan yang dominan dalam hal rujukan hukum. Al-hukmul juz'i, yaitu yang dicontohkan tadi, bagaimana satu negara yang menetapkan hukum, bahwa dasar hukum bagi negara itu ialah hukum syariat Allah, kitabullah dan sunnah rasulnya. Kemudian hakim yang ada di negara yang mempunyai ketetapan hukum seperti ini menetapkan satu vonis hukum dalam berperkara kepada seseorang, tidak dengan hukum Allah, tetapi karena hukum hawa nafsunya, dalam keadaan tetap dia meyakini bahwa hukum yang harus ditetapkan adalah hukum Allah, dan dia
meyakini berbuat maksiat dengan itu. Maka hakim yang demikian ketika menetapkan satu vonis yang menyimpang dari hukum Allah itu adalah asi, kufrun duna kufrin. Karena hukmul am, hukum yang merupakan sumber segala hukum di negara itu adalah apa? Syariat Allah. Adapun yang dikatakan oleh Syekh di sini, kalau satu penguasa menetapkan hukum am, yaitu segala sumber hukum dari selain syariat Allah, maka walaupun dia mengaku kami bersalah atau mengatakan hukum syariat itu lebih adil, maka hakim atau penguasa yang demikian adalah kafir kufrun akbar. Naam. Wa qarrara anna hadzal kufur naqil anil millah mutlaqan, dan beliau menetapkan bahwa penguasa yang demikian itu, yaitu yang menjadikan hukum selain hukum Allah itu sebagai marja, rujukan fi jami'il ahkam, dalam segala hukum di negara itu, au ghalibuha, atau mayoritasnya, wa qarrara anna hadzal kufur, dan beliau menetapkan bahwa perbuatan kufur yang demikian naqil anil millah mutlaqan, adalah kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam secara mutlak. Wadzalika li anna man nahas syariatal islamiyah, karena siapa yang menjauhkan syariat Islamiyah, wa ja'alal qanun al-wad'i badilan minha, dan menjadikan undang-undang ciptaan manusia sebagai ganti bagi hukum syariah itu, fahada dalilun ala annahu, maka ini perbuatan ini adalah sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dia yara annal qanun, bahwasanya undang-undang buatan manusia itu ahsana wa aslaha minas syariati, dianggap sebagai undang-undang yang lebih bagus dan lebih maslahat daripada syariah. Wa hadza la syakka annahu kufrun akbar, yang demikian itu tidak diragukan lagi bahwasannya perbuatan demikian adalah kufur akbar, yukhrij minal millah, yang mengeluarkan dia dari agama ini, wa yunaqidut tauhid, dan menghancurkan tauhidnya. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Pertanyaan di kali terakhir aja nanti. Kita masih ada waktu, insyaallah. Nanti ba'dal maghrib kita lanjutkan kitab tauhid ini. Kemudian besok insyaallah kita lanjutkan pagi kitab tauhid ini sampai besok Jumat ya. Besok Jumat sore, naam, kita lanjutkan kitab tauhid sampai Isya, dan Sabtu insyaallah masih ada waktu lagi, kita selesaikan sampai habisnya waktu. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.